orang BPOM yang satu ini layak banget untuk dicontoh oleh para pegawai BPOM yang lain lah ya. Jadi ceritanya kemarin itu saya mendapatkan undangan dari Badan POM ya kan untuk mengikuti konsultasi lah, sosialisasi program mereka, kemudian konsultasi juga ada desk konsultasi begitu ya. Yang selama ini dalam anggapan kita bahwa BPOM itu memang terkenal dalam tanda kutip ya, terkenal ngeribetin gitu kan, ngeribetin bisnis yang kita jalani begitu ya. Tapi ternyata pandangan itu tidak sepenuhnya betul, ya meskipun ada benarnya juga gitu kan. Ya, tapi bagaimanapun juga itu adalah tugas mereka gitu kan, bukan dalam rangka untuk menyusahkan saya kira ya, tapi dalam rangka untuk mengatur karena mereka kan regulator ya, artinya meregulasi aturan-aturan ya supaya para pebisnis itu bisa comply semua tindak tanduknya, segala aktivitasnya itu dengan aturan yang ada di Badan POM begitu kan ya. Karena kalau tidak diatur pasti akan berantakan juga nanti pada ujungnya. Nah, singkat cerita ya kemarin saya diundang ya kan, tapi kemudian saya merasa wah ini ternyata ada juga ya. Maksudnya saya baru menemukan gitu ya. Jadi orang BPOM memang dia pangkatnya sudah tinggi sepertinya begitu ya. Saya tidak tahu jabatannya eselon-eselonnya lah begitu ya kalau di pegawai negeri kan, atau dia direktur atau apalah ini saya nggak tahu, tapi yang jelas dia punya punya istilahnya punya jabatan struktur yang bagus dan kalimat yang memang membuat saya agak berubah akhirnya ya mindset gitu kan ya, yang awalnya saya menganggap bahwa BPOM ini terkenal ngeribetin yang tadi saya bilang itu, tapi yang ini kok agak lain begitu kan, si ibu ini agak lain gitu kan. Dia bilang, "Opa kalau misalkan Bapak begini, ini jangan diikutin ya Pak." Misalkan kalau ada orang yang menyarankan ya, bahwa sekarang kan saya lagi ngurus lagi ngurus pabrik yang mau naik tahap menjadi full aspek. Karena pabrik itu kan ada tahap satu, pabrik ini ya, pabrik CPOTB ya, untuk obat tradisional itu ada tahap satu, tahap 2 dan tahap 3 full aspek begitu ya. Nah, ini saya lagi ngurus sampai ke full aspek begitu. Jadi udah tahap 3 udah paling keren lah di CPOTB begitu kan ya. Saya lagi ngurus itu. Kemudian saya konsultasi sama tim gitu kan ke sana. Kemudian dia bilang, "Pak, kalau misalkan ada yang meminta Bapak untuk melakukan begini 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 jangan mau, Pak. Kasihan nanti Bapaknya." gitu. Nah, nanti kan Bapaknya ribet sendiri gitu kan. Misalkan harus begini itu kan modalnya kan lumayan besar juga. Itu terkait khusus untuk HVAC ya, AHU ya. Air handling unit ya kan. Jadi karena kalau full aspek itu harus pakai apa tuh? Pakai HVAC gitu kan. Nah, ternyata dari situ saya, oh ternyata memang BPOM juga peduli juga gitu kan terkait tentang urusan-urusan bahwa ya memang kita kan di UMKM ya kan ingin naik level lah istilahnya karena memang itu sudah aturan BPOM juga gitu kan ingin naik level. Nah ini gimana caranya, ternyata dia banyak sekali memberi saran rekomendasi begitu ya terkait untuk pemenuhan full aspek tersebut karena memang mengubah layout dan lain sebagainya itu luar biasa panjang urusannya ya kan, dari tahap 1, tahap 2 sampai ke full aspek. Tapi kalau teman-teman nanti ada juga yang punya pengalaman seperti ini kemudian terkendala nanti bisa ngontak saya lah, hubungin saya gitu kan. Nanti saya coba bantu dikit-dikit bagaimana story-story, cerita-cerita bagaimana bisa naik ke full aspek. Ini saya lagi proses ya, masih proses. Nah, ini yang membuat saya kemudian dari apa yang disampaikan oleh ibu itu gitu kan, ibu itu ya saya bilang ibu itu ya kan, saya tidak berani spill nama ya kan, tidak berani spill nama, tapi kalau misalkan mau nanti silakan japri saja. Jadi enak banget konsultasinya sama beliau, penguasaan istilahnya penguasaan teknis juga dia bagus ya kan, dan itu membuat saya sebagai praktisi itu merasa bahwa terbantu banget, sangat terbantu gitu kan, bahwa tidak semua apa yang kita perkirakan tentang Badan POM itu juga buruk ya, itu kan ada banyak orang yang memang mengerti dari sisi bisnisnya gitu kan. Dulu saya mikirnya begini lah, orang BPOM mah mana mau gitu kan, mana tahu dan mana mau ngertiin gitu kan para pebisnis gitu kan. Misalkan bisnisnya itu mau istilahnya kolaps atau gimana itu kan, kalau tidak sesuai regulasi ya udah hajar aja habis begitu kan. Ternyata enggak juga itu kan. Ya mungkin di beberapa berita-berita yang heboh misalkan begitu ya, itu karena ya mungkin ada
ada oknum aja yang nakal dari para praktisi yang memang dia mungkin sudah diperingatkan Badan POM, tapi ya dia ngeyel gitu kan, ngeyel. Tapi kalau di saya dan tim itu memang enggak demikian gitu kan. Kita memang kooperatif ya, kita kooperatif sekali dengan apa yang mereka minta. Ini tolong nanti begini ya, ini tolong begini ya. Oke baik Bu, kita jadi perbaikan-perbaikannya itu kita sampaikan ke mereka. Nah ini yang membuat apa pemikiran saya tentang Badan POM juga sedikit berubah ya, sedikit berubah. Ya mudah-mudahan saya sangat berharap sekali orang-orang BPOM itu banyak yang mengerti juga tentang bagaimana kondisi si praktisi bisnis ya kan, khususnya yang UKM beginilah ya. Saya misalkan, kemudian yang teman-teman yang lain juga banyak ya, ada puluhan mungkin ratusan yang punya pabrik kecil-kecil. Ini jangan 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 di apa ya, jangan dipersulit lah, tapi dipermudah dengan catatan ya, dipermudah dengan catatan tentu, bukan dipermudah ngasal, tapi dipermudah dengan catatan. Itu pasti kami juga mengikuti arahan-arahan yang seharusnya gitu kan dari Badan POM, kayak gimana ya kita pasti ikutin. Nah ini sesuatu yang bagus menurut saya ya, sesuatu yang bagus menurut saya tentang BPOM, bahwa dan ini harapannya bisa bisa banyak orang ya, bisa banyak orang yang staf BPOM gitu kan, pegawai BPOM yang juga mengerti tentang kesusahan kita, kerumitan kita bagaimana, dan itu dibantu gitu kan, bukan hanya sekedar memenuhi istilahnya aturan-aturan yang saklek begitu. Oh Bapak harus begini, Bapak harus begini. Kalau nggak bisa ya sudah Bapak tidak perlu berbisnis. Nah itu kan ada nggak sih yang begitu? Saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan aja nggak ada ya orang BPOM yang seperti itu. Kalau Bapak tidak bisa memenuhi, kalau Ibu tidak bisa memenuhi aturan seperti, ya udah Ibu tidak usah berbisnis gitu kan. Waduh itu agak repot kalau ada yang begitu ya. Tapi saya belum nemuin sih yang begitu. Ya kan? Tapi ya mudah-mudahan bisa banyak sekali orang BPOM yang bisa mengerti dunia bisnis. Itu sih pesan saya itu ya, pesan saya itu. Dan ini mungkin harapannya kalau misalkan bisa dilihat oleh orang-orang BPOM, saya kira ini bisa menjadi bagus juga begitu ya, masukan-masukan dari kami lah ya gitu kan ya, sangat luar biasa menurut saya ya. Jadi di dunia bisnis yang memang diatur oleh banyak peraturan dari pemerintah ya kan, itu memang sesuatu yang tidak mudah ya, tapi bisa dilakukan. Tentu ini harus ada kerjasama ya, kolaborasi antara businessman dengan government B2G ya kan, kemudian government dengan siapa begitu ya. Ini yang harus sering dilakukan supaya iklim bisnis di Indonesia itu tumbuh dengan baik. Jadi tidak hanya sekedar ya udah, kalau di posisi BPOM misalkan, ya udah gue pegawai BPOM, gue tugasnya adalah menetapkan aturan ya kan, pokoknya kalau di luar aturan sikat hajar habis gitu kan, tanpa ada pembinaan ya. Jadi mudah-mudahan tidak seperti itu. Tapi yang saya temuin, teman-teman mungkin ada yang banyak mengalami seperti itu ya, tapi di sisi lain ada juga yang saya nggak tahu, tentu dengan catatan-catatan tertentu ya, apalagi yang kalau tindakannya sudah tindakan kriminal itu ya, menggunakan bahan-bahan yang sangat berbahaya, itu ya kejahatan menurut saya. Misalkan menggunakan bahan-bahan, misalkan kosmetik menggunakan bahan yang dilarang ya kan, karena bisa mempengaruhi kulit dan lain sebagainya, itu kejahatan menurut saya. Itu SP3 lah langsung kalau seperti itu ya. Tapi kalau misalkan bagi praktisi bisnis ya kan, pengusaha yang masih, ya sebetulnya dia itu bukan kriminal ya kan, dia itu tidak bermaksud untuk melanggar, hanya saja mungkin dia itu tidak tahu atau butuh pembinaan, atau gimana sih caranya gitu kan, gimana nih caranya supaya bisnis saya itu jalan, tapi saya juga tidak menabrak aturan gitu kan, tapi memang ada kondisi tertentu yang membuat ini ya gimana gitu kan, tolong dibantu gitu kan. Nah itu jadi ada titik temu tuh di situ. Jadi BPOM itu lebih mendalam gitu kan, lebih menerima aspirasi dari para pebisnis. Itu yang paling saya harapkan itu sih dari Badan POM gitu kan. Nah mudah-mudahan bisa terlaksana ya ke depan ya, dan lebih banyak lagi orang-orang yang tadi saya bilang itu keren banget sih. Itu thumbs up sih untuk ibu ini. Saya nggak bisa sepil namanya. Nanti teman-teman kalau ini boleh hubungin saya lah. Tapi ini keren banget ibu ini. Jadi dia menguasai banget, kemudian paham banget situasi dan kondisi dari para pebisnis kayak gimana gitu kan. Bapak itu kan UKM ya kan. Kalau misalnya memang disuruh ini aturannya begini, itu memang Bapak punya duitnya gitu kan untuk bangun fasilitas yang sehebat ini gitu kan. Nah itu kan
Iya juga sih bener, ya memang nggak ada Bu duitnya gitu. Jadi intinya beliau mengerti ngerti banget gitu kan. Dan ini yang harus diperbanyak, orang-orang seperti ini harus diperbanyak di Badan POM. Oke ya itu ya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye.